khotam bisa tamat baraya dalam 1 tahun itu, yaitu minimal 2 kali khotam. Gitu ya baraya ya, 2 kali khotam itu bagusnya itu. Masya Allahnya 2 kali khotam. Itu kata Imam Faqih Abu Lais. Jadi 1 tahun itu minimal kita tamat Quran itu 2 kali khotam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Baraya semuanya, sobat Ustadz Kampung DMT yang saya cintai dan Allah Ta'ala muliakan. Saya akan melanjutkan kajian kemarin yang berjudul yaitu arti qad aflaha man tajaka, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Kita dalam baca Quran itu kemarin utamanya itu berbeda-beda pendapat. Bukan berarti kita tidak boleh baca Al-Quran tiap waktu, tetapi ada waktu yang afdol, yang utama, yang sempurna. Kemarin ada ulama mengatakan kalau kita pagi sesudah habis subuh kalau siang. Kalau malam yaitu waktu sahur. Ada juga yang mengatakan antara sesudah sholat maghrib dan sebelum sholat isya. Ada juga ulama mengatakan wa qiraatul laili aula. Artinya membaca Al-Quran itu kata sebagian ulama baraya malam itu lebih utama. Malam apalagi nisful lail ya, jam 2 itu ya, jam 1 itu lebih utama. Bahkan baraya semuanya kita itu kata Imam Abu Lais dalam kitab Bustanul Arifin yang bagi lil qori ayah tamal Quran pisanati marrotaini in lam yakdir ala ziyadah. Yang artinya baraya semuanya kita itu diharuskan, dikudukan, yaitu baca Al-Quran itu harus bisa 2 kali khotam. Lebih banyak lebih bagus. Kalau kita baraya semuanya Masya Allah. Kadang-kadang 1 khotaman juga susah ya. Apalagi Masya Allah kita banyak Quran. Sampai Quran itu 1 tahun gak pernah dibuka-buka ya. Sampai Quran itu mohon maaf baraya kita taruh di apa? Di tekas atau di lemari sampai kabulukan. Akibat naon saking teu dibuka-buka. Masya Allah kade baraya. Kenapa? Karena kalau Quran tidak dibuka-buka sampai bulukan, bukannya bagus, itu jelek. Bahkan itu Quran juga akan mendakwa kepada orang yang punya Quran, Qurannya gak dibuka-buka. Jadi alangkah baiknya baraya, mohon maaf, dari kalau seandainya kita di rumah punya Quran 3-4 kadang-kadang ya, daripada kita tidak baca, nih kasih aja kepada orang. Mau ke masjid, atau ke majelis talim, atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Cukup punya 2 juga, yang penting dibaca. Cukup 1 juga, yang penting kita baca. Jangan sampai kita numpuk-numpuk Quran di rumah, Quran tidak kita baca. Seperti mohon maaf baraya ya, mohon maaf. Kayak kita punya Yasin ya, mohon maaf ya. Di rumah banyak. Baraya ya. Daripada banyak-banyak Yasin, mendingan kita sodakohkan kepada orang lain. Gitu. Jangan sampai banyak Yasin gak dibaca-baca, itu nggak dakwah. Kalau seandainya ada orang yang meninggal ya mohon maaf, kadang-kadang ada adat orang ya 40 harinya itu buat Yasin ya, dibagikan ya. Kita terima. Kalau kita udah ada di rumah, jangan terlalu dibawa. Ini kan
dikasih aja kepada yang pengen, kepada orang yang membutuhkan. Bukannya jelek, bukan, bagusnya. Kenapa? Karena itu tidak dibaca, gitu. Udah banyak gitu ya. Bagaimana bahaya kalau seandainya mohon maaf, kita kadang-kadang 40 hari keluarga kita yang meninggal. Kita mau sedekah, tokoh Yasin, silakan. Tapi bagusnya, alangkah baiknya kita sedekahnya dikasih ke masjid atau majelis taklim yang enggak ada. Jangan numpuk di masjid yang udah ada. Kadang-kadang kebanyakan gak dibaca, mohon maaf. Bagusnya ya, kalau seandainya kita cari ke kampung-kampung, yang di kampung masjid yang tidak ada bacaan Yasin atau di majelis taklim. Jangan di satu tempat aja, upamanya mohon maaf dikenakan kita upamanya orang Jangari, di masjid Jangari doang, padahal udah banyak di Jangari itu di masjid itu. Jangan, contohnya kita cari masjid yang tidak ada Yasin atau majelis taklim yang tidak ada. Atau kasih kepada orang yang tidak punya. Jangan dikasih kepada orang yang udah banyak. Nah, kenapa? Karena ada hikmahnya itu, pahala bisa mengalir kepada orang yang sedekah Quran atau Yasin itu apabila dibaca. Kalau tidak dibaca percuma gitu ya. Bahkan kalau tidak dibaca bisa-bisa ngadakwah ya gitu. Tapi alangkah baiknya, mohon maaf Pak Raya, kalau seandainya kita mau wakaf, ya bagusnya apa yang lebih bermanfaat. Kalau seandainya apa aja cari yang lebih bermanfaat. Kalau seandainya udah banyak, ya kita digunakan untuk wakaf barang yang lebih bermanfaat untuk umat apa aja. Jadi tidak harus Quran, tidak harus Yasin, apa aja. Yang penting bermanfaat, pahalanya bisa nyampe ngalir kepada orang yang kita tuju, ya gitu ya. Baraya semuanya. Jadi tadi dalam kita baca Quran itu, khotam Quran itu minimal kita 1 tahun itu yaitu tamat Quran yaitu 2 kali khotam. Nah, bahkan baraya semuanya waqala Abu Hanifah, telah berkata Imam Abu Hanifah, man qara'al Quran fi kulli sanah marataini faqad ada haqqahu. Yang artinya, kata Imam Abu Hanifah, siapapun orang yang membaca Al-Quran tiap tahun 2 kali khotam, maka dia itu sama dengan menunaikan, melaksanakan hak Al-Quran. Jadi mohon maaf Raya, kalau kita 1 tahun gak khotam Quran 2 kali, jadi sama dengan kita tidak melaksanakan hak kita ke Al-Quran. Jadi Quran akan ngadakwa kepada kita. Jadi minimal 2 kali. Kalau seandainya tidak ada udur, ya kita baca Quran, ya baca Quran. Mudah-mudahan sekali lagi pada semuanya kita bisa khotam Quran minimal 1 tahun 2 kali. Mudah-mudahan. Ya mau kita nanti aja tadarus silahkan, mau tiap hari kita alhamdulillah. Bahkan baraya semuanya, kata Imam Ahmad, yukrahu tahiru khotmati aksaro min arba'ina yauman bila udrin. Kata Imam Ahmad, baraya semuanya, makruh. Artinya makruh itu akan mendapatkan murka Allah, akan mendapatkan bebendu Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita jarak 40 hari 40 malam kita tidak bisa khotam Quran. Masya Allah ya, kalau seandainya tidak ada udur ya, kalau tidak ada udur. Tapi mudah-mudahan kita ya bisa baca minimal kulhu surat al-ikhlas ya. Kenapa ya? Karena kata Rasul, siapapun orang yang membaca surat al-ikhlas 3 kali, maka dia sama dengan khotam Al-Quran. Itu aja ya. Mudah-mudahan kita untuk menghilangkan makruh supaya kita tidak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasul tadi, baca Quran itu kata Imam Ahmad kalau lebih dari 40 hari
kita itu makruh kalau tidak ada udur. Ya mungkin kita banyak bacaan yang lain ya. Ya kita yang penting kita minimal baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kan tadi baca surat Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan khotam Al-Quran 1 kali. Kalau baca Al-Ikhlas sebanyak, apalagi satu harinya 1.000, dikalikan aja. Ya gitu ya kadang-kadang. Kalau balaya udah punya wirid baca surat Al-Ikhlas 1.000 satu malam, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala berlipat-lipat khotam baca Al-Quran. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas itu Masya Allah luar biasa, itu kalimah-kalimah tauhid. Jadi di dalam surat Al-Ikhlas itu kumpul kalimah-kalimah tauhid, karena ada lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak melahirkan, tidak punya anak, dan Allah itu tidak dilahirkan, berarti tidak punya ibu dan tidak punya bapak, dan tidak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah semuanya, sekian dari saya, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Hud masofa da'ma kadar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.